Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Rohani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang JHT ya, JHT jaminan hari tua yang cair 50 pada usia 56 tahun, dan ini sudah banyak terjadi polemik, terutama ya tentu saja yang bersinggungan erat, yaitu kaum buruh ya, kaum pekerja, terutama lagi yang mereka baru pensiun, belum usia 56 ya. Mereka dengan adanya permen ini, permen baru nomor 2 tahun 2022 ini, banyak sekali disesalkan oleh pekerja. Nah, ini ada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang coba untuk menantang ya, dalam menantang debat terbuka dengan menakar ya Ida Fauzia tentang permen ini ya, peraturan Menteri Tenaga Kerja. Seperti yang dilansir oleh financedetik.com ya. Langsung saja kita bacakan ya. Panas, Hotman Paris tantang menakar debat terbuka soal JHT cair 56 tahun. Jakarta, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menantang Menteri Ketenagakerjaan menakar Ida Fauzia untuk debat terbuka. Hal ini terkait aturan dana jaminan hari tua JHT yang baru bisa dicairkan 100% saat pekerja berusia 56 tahun, bisa kurang jika cacat total atau meninggal dunia. Hotman Paris tidak setuju dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Saya tidak setuju dikeluarkannya Permen nomor 2 tahun 2022 yang menyatakan bahwa JHT baru bisa dicairkan pada usia 56, walaupun pada saat muda pekerja tersebut telah di PHK. Maka dengan ini, kalau benar Menaker bertanggung jawab atas isi Permenaker tersebut, saya menantang debat terbuka di mana Mamun Ibu Menaker untuk membahas Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut, kata Hotman Paris, dikutip dari akun Instagram resminya @hotmanparisofficial. Hotman Paris mengatakan ajakan debat terbuka soal JHT tidak bermotif politik. Ini semua saya lakukan demi kepentingan pekerja. Tidak ada ambisi politik karena saya tidak tertarik menjadi menteri. Murni hanya saya tidak melihat ada logika di peraturan tersebut, ujarnya. Ibu Menteri, kapan kita debat terbuka? Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Hotman menunggu, tutupnya. Sebelum mengajak debat terbuka, Hotman Paris juga telah menyampaikan pandangannya bahwa aturan JHT cair saat 56 tahun adalah bertentangan dengan nalar hukum dan keadilan. Dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mengambil atau mencairkan jaminan hari tua tersebut karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya, Bu? Di mana keadilannya, kata Hotman Paris. Naker diminta untuk merenungkan kembali bahwa bertahun-tahun buruh dan perusahaannya membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk JHT. Tiba-tiba si pekerja terkena PHK lalu tidak bisa langsung mencairkannya karena aturan baru tersebut. Di mana logikanya, Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32, bisa saja dia selama 24 tahun sudah jatuh miskin, sudah pengangguran, tuturnya. Meski sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan, JKP JHT dinilai tetap tidak boleh ditahan-tahan ketika buruh di PHK karena itu miliknya apabila jika buruh membutuhkannya untuk bertahan hidup. Hotman Paris juga khawatir uang milik buruh di BPJS Ketenagakerjaan disalahgunakan. Dia mengingatkan bahwa bisa saja nantinya terjadi kasus korupsi besar-besaran seperti di Jawaseraya dan Asabri. Memang benar uang itu diinvestasikan oleh BPJS untuk berbagai investasi, tapi ingat, Bu, kalau sudah puluhan tahun, Ibu jangan lupa ingat kasus Asabri, kasus asuransi Jiwasraya. Walaupun diawasi oleh JK reksadananya, apa yang terjadi? Dan itu uang siapa yang kemudian dimainkan oleh Jiwasraya di pasar modal dan akhirnya hilang itu semua uang. Ibu
Hotman Paris ya. Ya, itu sobat sekalian, bagaimana ya niat dari Hotman Paris Berutopia untuk dalam rangka untuk mengkritik tentang CHT cair 56 pada usia 56 tahun. Dan ini sudah banyak sekali ya penentangan ya dari para pekerja, daripada buruh ya, yang mereka kita ketahui faktanya ya sobat sekalian, kita ketahui bersama faktanya uang JHT itu adalah uang pekerja gitu ya, uang pekerja yang dipotong dari gaji dan juga ditambah sedikit dari perusahaan. Itu seharusnya ya, logikanya yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea itu adalah uang pekerja gitu ya. Kenapa harus ditahan-tahan gitu ya? Kenapa harus ditahan-tahan ketika itu menjadi hak pekerja? Maka seharusnya seharusnya ketika pekerja itu pensiun harus segera dicairkan. Dan kalau kita melihat fakta sebelumnya per tahun 2015 Pak Jokowi ya juga peraturannya itu sudah bisa dicairkan sebulan ya setelah pegawai itu di PHK ya. Coba bayangkan ketika pekerja itu usianya PHK baru usia 32 ya, berarti 24 tahun dong harus menanti atau menunggu waktu yang lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, bahwasanya kita juga menyesalkan banyak sekali informasi yang berkembang. Tentu saja kenapa ya ditunda-tunda ya, salah satunya yang sudah banyak disampaikan di media bahwasanya uang itu tidak benar-benar full ada gitu ya. Karena uang yang begitu besar ya, sekitar 300-an triliun itu ternyata ya sesuai yang disampaikan ada di media itu dan disampaikan oleh pengamat ya, itu memang diinvestasikan ya di instrumen-instrumen investasi ya, seperti SUN ya, surat utang negara. Nah, ini juga dari segi hak konsumen itu terhalang ya. Apakah seperti ini? Seharusnya kan kita harus dalam memakai dana-dana ini untuk investasi, kita harus melibatkan ya, mendatangkan berbagai elemen termasuk buruh ya. Bagaimana kita harus memposisikan ini uang milik siapa dulu ya kan? Kalau secara faktanya ini adalah milik mayoritas adalah uang yang dipotong dari gaji, otomatis buruh dalam hal ini yang harus bisa menentukan ya bagaimana nasib ataupun kelanjutan dari uang JHT ini selanjutnya. Nah, kalau melihat fakta sebelumnya ketika uang itu diinvestasikan dalam bentuk instrumen investasi yang lain, itu juga bermasalah ya. Banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Paris Hotman PA ya, kasus Asabri, Jiwasraya itu berakhir apa? Semuanya uangnya ditilep semuanya. Ya. Dan orang yang mengkorupsi itu dipidana dengan hukuman yang tidak begitu berat ya. Sangat ringan sekali. Ya. Coba bayangkan dengan mereka yang saat ini mengkritik kebijakan pemerintah ya. Misalnya sering mereka yang mengkritik ya dikenakan dengan pasal undang-undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ya. Nah, itu tentu saja dengan hukuman 6 tahun ya. Apalagi dengan Habib Rizik Syihab yang hanya menyatakan kesehatannya saya sehat ya, dikenakan pasal hoax yang menerbitkan keonaran ya. Dikenakan pasal hoax yang pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Meskipun ya awalnya didakwa 4 tahun kemudian dikorting 2 tahun, tetapi itu
tetap ya, tidak fair gitu antara pengkorupsi dana triliunan dengan melakukan tindakan mengkritik ya yang hanya omongan saja dengan hukuman yang seberat-beratnya ya. Nah, wajar jika saat ini apalagi sekarang kondisi yang begitu sulit ya, PHK itu di mana-mana dengan kondisi ekonomi yang susah ya. Banyak perusahaan tutup karena pandemi ini meskipun sudah menurun tetapi ekonomi tidak benar-benar pulih ya. Dan kita melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat nyata ya, tidak bisa memberikan kesejahteraan atau ketenangan ya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita ketahui ya kebijakan JATT sendiri ya. Kemudian belum lagi ketika negara sekarang utangnya sudah banyak menumpuk ya, sekarang terakhir itu sampai 6.900 triliun dan itu akan terus bertambah ya. Dan pengamat mengatakan bahwasanya utang ini akan bertambah sekitar 10.000 triliun pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi ya. Dan itu kemudian keluar kebijakan untuk memajaki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat ya, karena pemerintah sudah kebingungan untuk mencari uang ya untuk membiayai bidang pemerintahan, baik itu untuk membeli pegawai ataupun untuk belanja modal. Nah, kebijakan untuk menarik pajak dari segi aspek bahkan sembako, pendidikan kemarin sempat akan dikeluarkan ya. Dan tentu saja ini juga kita sangat sesalkan di saat kondisi yang serba terpuruk ini ya, masih saja ya pemerintah itu menarik beban berat kepada rakyat yang susah-susah ini. Nah, memang apa yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea mengkritik Menaker itu sudah hal kewajiban sebagai lawyer ya, sebagai dalam hal sebagai advokat. Tetapi ingat bahwasanya kebijakan Menaker itu hanya turunan dari kebijakan persetujuan dari presiden gitu ya. Apa yang dilakukan Menaker itu tidak lepas dari persetujuan dari presiden. Seharusnya yang dikritik itu tidak hanya Menaker ya, tetapi juga presiden yang dalam hal ini pastilah mengetahui dan memberikan lampu hijau terhadap dana cair 56 pada usia 56 tahun ya. Kalaupun kita konsisten ya kita harus juga mengkritik agar Presiden Jokowi yang mempunyai kekuasaan penuh ini agar bisa membatalkan gitu ya. Karena Menaker adalah pembantu presiden ya. Ya itu ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Armoni, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.